lanjut di pertemuan keempat untuk teori sistem operasi. Yang akan kita bahas ini adalah proses. Apa saja yang ada di cakupan untuk materi prosesnya adalah konsep proses, penjelasan eksekusi proses, operasi pada proses, proses yang saling bekerja sama atau cooperating proses, komunikasi antar proses, interproses communication, komunikasi pada sistem client server. Konsep proses pada saat meliputi dari beberapa aspek, yaitu sistem operasi menyediakan banyak dan beragam program, batch system job, timeshare system, user program atau task. Istilah pada buku teks, job, task, dan proses dapat diartikan sama. Proses adalah program yang dieksekusi aktif, sama dengan proses menuju memori ya, versus pasif atau program dengan file. Instruksi pada program atau kode akan dieksekusi secara berturut, sekuensial di sini, sesuai dengan line code atau stop program konsep. Proses lebih dari program code yang aktif, yaitu pertama, melacak posisi instruksi. Kedua, menyimpan data sementara variabel, parameter, return, value, dan stack. Menyimpan data initial global variable dan lain-lain atau data section. Menyimpan status proses, contoh aktif, wait, IO, request, dan lain-lain. Saat proses dijalankan atau executable, maka status dari proses akan berubah. Status proses tidak selamanya aktif menggunakan CPU. Sering proses menunggu IO complete atau status wait atau queuing ya di sini. Sebaiknya CPU diberikan kepada proses yang lainnya. Mendukung multitask atau utilisasi CPU dan I/O ribet ya. Status proses antara lain new, running, waiting, ready, terminate. New, proses yang dibuat, running, instruksi yang akan diikuti, waiting ada proses menunggu beberapa event yang akan terjadi. Ready adalah proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Terminate adalah proses selesai dieksekusi. Ini adalah contoh gambaran diagram status proses dari new, nanti muncul ready atau admit, terlapnya menjadi running ya, ini dipecah IO or event completion dari waiting, IO or event wipe, running di sini, new, ready, waiting, running, dan terminate. Kalau kita lakukan seperti ini ya, tapi polanya akan new, ready, running, dan terminate. Cuma nanti proses dari running itu akan menuju waiting saat dia akan menunggu dan sampai proses itu ready, atau bisa interrupt jadi ready di sini. Nah ini IO or event byte-nya seperti itu. Informasi proses dimanakan proses disimpan data structure dari OS dalam bentuk table, satu entry table atau linked list. Setiap entry pada tabel proses menyimpan satu proses, contohnya Minix. Ini ada kernel, proxy, ini kalau bahasa C ya digunakan ya. Informasi yang disimpan, informasi internal CPU, isi register program kantor, status CPU, dan lain-lain. Identifikasi proses. Ini sama ya. Proses number, index, proses ID ini juga sama dengan proses nama proses ini. Sebenarnya satu aja cukup ya. Ini jadi kan accounting dan timer, user time, system time, alarm, dan lain-lain. Resource, memory, dan file management untuk dari resource. Nah, proses control block atau PCB adalah pointer, proses state, ada proses numbernya, ada program kantornya, register, memory limit, list open file. CPU switch dari satu proses ke proses lainnya, ini digambarnya seperti ini ya, gambaran skemanya ya. Ada proses dimulai dengan P0 sampai dengan proses 1, operating system executingnya seperti ini ya. Interrupt or system call-nya set time into PCB posisi 0 sampai reload state from PCB 1. Interrupt or system call set state into PCB 1, reload state from PCB 0. Cuma di posisi seperti ini waktu executing, dia menuju dari reload ini adalah waktu idle-nya executingnya
masih menunggu ya di sini ya. Dan di posisi tengahnya ada sistem atau executingnya. Nah ini gambarannya dari CPU switch dari satu proses ke proses lainnya. Nanti kan muncul dengan multitask, multi job dan sebagainya. Penjadwalan proses apa tujuan dari multiprogramming, maximize pemakaian CPU secara efisien. Ada jadwal dan giliran pemakaian CPU. CPU digunakan oleh proses terus menerus. Apakah tujuan dari time sharing? Pemakaian CPU dapat di switch dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian proses execution. Sesering mungkin user dapat berinteraksi dengan sistem. Bagaimana jika sistem prosesor tunggal hanya ada satu proses yang akan dijalankan? Proses lain menunggu sampai CPU dapat dijalankan schedule atau reschedule ulang ke proses tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat dari CLI-nya, kita bisa melihat dengan task list ini adalah job yang sedang jalan. Ada job-job yang sedang jalan di komputer kita sendiri atau bisa disebut dengan task manager. Nah, PID di sini adalah alamat. Nah, teman-teman bisa mematikan proses-proses yang tidak diinginkan. Kenapa Windows jalankan di FSA host banyak? Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Dan bagaimana mengetahui service itu service host yang benar? Proses service host benar itu yang dikerjakan oleh sistem operasi ataukah SVC host ini merupakan duplikat dari malware. Nanti juga akan kita bahas pada sesi malware untuk dump memorinya atau emoted memorinya sampai proses pengelamatan dari malware yang masuk ke dalam komputer sistem operasi kita atau menginfeksi dalam sistem operasi kita. Nanti akan kita bahas dan kita akan mematikan juga prosesnya PID kontrolnya atau alamat data yang harus kita matikan. Jadi ini kalau kita pakai di sini adalah task list. Tapi kalau kita pakai di posisi ini ya cukup dengan klik kanan di sini ya. Task manager, sistem GUI-nya, sistem DOS-nya. Sama sih prosesnya sama sih, kalau kita lihat proses juga sama nih jalan. Cuma di sini tidak ada yang namanya PID. Bisa ditambahin bisa. Ini juga sama, ini PID ya. Jadi tinggal ditambahin aja klik kanan di sini. Proses name-nya apa nanti dijabarin. Biar kita tahu, oh ini namanya apa, ada namanya sistem interrupt. Tadi kita bahas sistem interrupt. Ada karena WinLogon, SMS, FPC host, CRS atau phone drive hostnya atau WinInit-nya. Kalau WinInit kemarin waktu di PTI kan pernah kita bahas tentang materi ini ya, sysedit yang kita lakukan. Cuma dalam jendela sysedit sendiri tidak bisa dijalankan, karena kalau bisa dijalankan kan harusnya dia jalannya posisi adalah di MS config ini. Nah, kenapa nggak bisa dijalankan? Proses adalah ada boot di sini karena ini sudah di stop ya, jadi sudah advance-nya sudah kita matikan. Cuma kita juga bisa menyeting kalau timeoutnya di sini 3 menit, kita bisa setting ke 0, kita apply, terus kita nggak pakai GUI ya di sini. Oh ternyata tidak boleh, maksimal adalah 3. Terus service-nya juga bisa jalankan. Terus general. Dah kita oke. Ya gitu ya prosesnya. Ready QI ini adalah waktu tunggu ya, ready kapan tunggunya, dan IO device waktu tunggunya. Ini contoh skematiknya ya, nanti bisa dibaca di modul teori atau di modul teori di web dosen, nanti bisa dilihat. Ada header, ready QI, terus ada contoh larinya kemana dia harus tunggu lagi prosesnya. Ini sama sih ketika saya menjalankan proses seperti ini. Ada 2 ya, saya jalankan. Ada MS config, saya jalankan. Tapi ketika saya buka run dan explore, kenapa dia cepat? Karena proses ini yang saya namakan adalah multitask yang digunakan. Jadi tidak kelihatan prosesnya nanti. Tidak kelihatan, artinya tuh karena jumlah member dan proses tinggi, maka job itu tidak terlihat kalau sebenarnya dia nunggu mana yang harus buka dulu.
Jadi yang akan dibuka adalah penggunaan misal aplikasi berat ya akan dibuka terlebih dahulu atau bisa dicadangkan. Kalau misalnya ada 2 aplikasi, ya yang berat ini dicadangkan, yang berat itu akan dibuka. Gitu. Penjadwalan proses dapat berubah status dan berpindah dari satu antrian ke antrian yang lain. Ada proses yang dengan status ready berada di ready queue, menunggu giliran dipilih oleh scheduler menggunakan CPU. Nah, selama eksekusi status run, event yang dapat terjadi adalah request juga IOWait berada pada device queuing. Create child proses menjalankan proses tersebut tunggu sampai proses itu selesai. Ini program Python seperti itu. Ini skemanya, skema tunggu. Nah, representasi penjadwalan proses ada ready queue, ada CPU, IO queue, dan sampai proses sampai dia jalan. Ini sama skematiknya masih sama. Penjadwalan atau scheduler. Bagaimana scheduler bisa memilih proses atau program? Harusnya lebih dari proses atau program yang tadi saya sudah membilang tadi. Ada long term scheduler atau job scheduler memilih proses program yang mana akan di load berada di proses queuing. Kemungkinan terdapat proses atau job baru, kemungkinan proses dipindahkan dari memori ke disk atau swap out. Short-term scheduler adalah CPU scheduler memilih proses di mana berada ready queue akan run mendapatkan jatah CPU tadi. Tadi proses yang lebih kecil tadi ya, swap in, swap out. Ini contohnya dalam penjadwalan jangka menengah. Lanjutan dari penjadwalan scheduler adalah long term scheduler tidak sering proses baru. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada suatu scheduler disebut sangat sering atau milestone, dia memaksud dari proses-proses yang siap. Itu gambarnya gampang sih kalau menggambarkan proses bus jalan tadi adalah saya buka explore, terus saya buka menu run, itu ya contoh penjadwalannya. Atau kalau misalnya bisa dijadwalkannya, contohnya kita menjaga kapan sih waktu komputer semua proses kita itu akan dianalisis dan didefak, itu bisa kita jadwalin sebenarnya sih di pas studinya dari sistem operasi tersebut. Terus alih konteks, jika scheduler switch ke proses lain maka sistem harus menyimpan informasi proses sekarang supaya dapat diingat kembali. Nah tadi adalah history. Kalau saya nyebutnya di sini sistem history atau sistem call, schedule call dalam sistem operasi. Jadi banyak yang bisa kita jadwalkan di dalam sistem operasi kita sendiri. Cuma kita kan jarang untuk melakukan itu. Lebih-lebih kalau kita udah install, udah selesai main game ya udah selesai, kita nggak ngomongnya nggak defrag, nggak dianalis, nggak di defrag, sudah ya. Nah tahu-tahu komputernya nanti lag segala macam. Ya. Pembuatan proses umumnya proses dapat membuat proses baru atau check proses. Ini ada tree ya, bentuk dari tree proses. Sudah. Ini simpelnya saya gambarkan alam ini. Nggak usah buka lagi aja. Oke. Saya bukakan yang sederhananya. Ini adalah tree proses atau file and folder yang ada di dalam drive C. Jadi ini adalah tree prosesnya sendiri. Ini sebenarnya gampang sih analoginya. Ini adalah yang saya sebut tadi prosesnya. Jadi kita bisa melihat informasi datanya seperti apa di dalam C itu sendiri. Oke, lebaran ini sama, executionnya juga sama. Nanti kalau kita pakai di itu adalah itu ada CHMO juga, perubahan hak akses juga ya di sini ya, atau frame file editorial atau di executable di situ. Pembuatan ada address space, cara aplikasi parent, cara membuat program yang jalan contoh, file system call membuat proses baru, ada exec, ada executable menjalankan program spesifik yang lainnya. Tahapan membuat proses baru, periksa apakah proses terdapat ruang pada PCB, mencoba mengalokasikan memori untuk proses baru, mengisi informasi untuk proses baru, nama proses, ID, copy, data, parent, dan lain-lain, mencampurkan informasi proses ke kernel OS. Ini proses tree pada sistem Unix, root, backdaemon, swapper, init, user 1, user 2, user 3. Kalau kita menggunakan 3 lapis user
Tapi kalau kita menggunakan user 1 ya sudah. Tapi kalau kita berbasis jenis paper ya, super ini kalau memorinya rendah boleh pakai swap. Jadi alokasinya kan nanti ke HDD ya di sini ya. Kalau salah mau dikoreksi. Jadi ngambil resource dari HDD untuk digunakan sebagai swapnya atau memori tambahan. Kalau memori itu kurang. Tapi kalau memorinya lebih dari 8 GB ya buat apa? Itu kan 4 GB ya bisa. 4 GB bisa sih nggak pakai swap juga bisa apa. Terus usernya juga kalau grup atau dalam kantor boleh usernya banyak, tapi kalau standalone user 1 sudah cukup sih sebenarnya. User 1 kan nanti kan ada namanya akses root sendiri, granted root sendiri paling tinggi ya, berarti ada 2 user yang aktif. Root juga kalau kita pas instalasi biasanya kan langsung dia sebagai, kalau di Windows kayak administrator, di sini juga sampai seperti user. Cuma ketika kita mau proses lebih dalamnya lagi, kalau di Linux dibedakan. Jadi kita harus masuk ke rootnya. Kalau di Windows bisa tanpa mengakses administrator. Jadi user kita sebagai administrator bisa. Terminasi proses dapat berakhir eksekusi instruksi terakhir. Unix, Minix, output sinyal dari child parent via while system call. Jika parent tidak menunggu atau proses akan terminate tapi belum dirilis dari PCB, statusnya zombie. Proses dengan status zombie, parent telah terminate, akan menjadi child proses ini. Nah, zombie ini juga dulu terkenal yang namanya botnet yang disebut dengan zombie itu ya. Jadi ketika melakukan attacker, para si penyerang itu menggunakan zombie ini atau zombie net atau soket yang digunakan untuk menyerang. Ini sangat ampuh, sampai sekarang juga masih work gitu. Parent dapat menghentikan eksekusi proses secara paksa. Parent dapat mengenai sinyal abort kill system call. Nah, ada kerjasama proses, yaitu adalah proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lainnya. Kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi program yang lain. Keuntungannya, sharing informasi, meningkatkan kecepatan berkomputasi, modularitas, dan kemudahan. Masalahnya, paradigma kerjasama proses produser yang menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses consumer. Ini ada unbound dan ada bound buffer yang digunakan. Ini kalau kita mau latihan dari share scriptnya ya, jadi share data, define buffer size 0, tipe, ini bla bla bla. Coba ini sekarang sudah tidak dipakai karena komputer sekarang udah bagus ya, manufakturnya atau komputer OS sekarang level OS-nya udah bagus, terus pemakaian PCB juga bagus. Ban buffer proses mudah udah itu, nah produce dari ini bahasa C yang digunakan. Akan nanti tidak perlu dicoba ya di sini ya. Interproses komunikasi sekarang IPC, mekanisme proses untuk komunikasi dan sinkronisasi aksi sistem pesan. Komunikasi proses satu dengan yang lainnya dapat dilakukan tanpa perlu pembagian data. IPC menyediakan send, receive. Jika P dan Q melakukan komunikasi, maka keduanya memerlukan pertama mengejar komunikasi di antara keduanya, melakukan pertukaran pesan melalui send and receive. Implementasi jalan komunikasi, physical cell memory, hardware, bus, logical properties di sini. Ini ada komunikasi langsung, tidak langsung. Komunikasi langsung adalah proses diberi nama secara jelas. Properti jalur komunikasi itu juga harus disediakan. Sedangkan tidak langsung pesan dikirim dan diterima melalui mailbox yang ditulis sebagai port. Properti jalur komunikasi adalah jalur komunikasi yang dibangun melalui proses di-share dalam mailbox. Jalur merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Komunikasi tidak langsung, operasinya menggunakan mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, menghapus atau memusnahkan mailbox. Primitif didefinisikan sebagai send A, bisa dikirim pesan ke mailbox A. Archive A, C, terima pesan dari mailbox A. Nah, ini ada mailbox sharing, proses 1, proses 2, proses 3 berbagi share, mailbox A, P1, send P2, send P3 sebagai archive. Siapa yang mendapat pesan? Solusinya. Kira-kira siapa yang mendapat pesan di sini?
karena pesannya kan di-share ini kan, semuanya mendapat pesan. Solusi memperbolehkan suatu jalur yang merupakan gabungan lebih dari 2 proses. Hanya memperbolehkan satu proses pada suatu waktu untuk mengeksekusi operasi retrieve. Memperbolehkan sistem untuk memilih receiver, sender diberitahu siapa yang menjadi receiver. Oke, sinkronisasi pesan yang disampaikan dapat diblok atau tidak, atau non-blocking. Blocking dikenal dengan sinkronus, non-blocking dikenal sebagai asinkronus. Sama seperti daring sekarang ini digunakan digunakan proses sinkronus dan asinkronus. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa pakai mic, kita bisa ngobrol secara yang digunakan oleh daring versi Amicom ya. Jadi ada WhatsApp kita, ada web browser, ada WAG, ada YouTube, ada Meet. Nah ini sama, sinkronusnya jalan, sinkronusnya juga jalan. Buffering antara pesan yang dihubungkan dalam satu jalur, implementasinya dengan 3 jalan: zero capacity, wide capacity, unbound capacity. Komunikasi client server adalah soket, remote protocol, RPC, remote method invocation. Jadi saya tadi sebut nama soket ya. Ini digunakan untuk, makanya sampai sekarang masih work untuk tipikal penyerangan. Kalau remote protocol, RPC juga jalan. Soket suatu saat didefinisikan sebagai titik akhir atau endpoint komunikasi. Soket ini define as endpoint for communication, gabungan IP address dan port. Soket 161.259.1625 mengacu pada port 1625 pada host 161.25.98. Komunikasi berada di antara pasangan soket. Nah ini host X. Ini ada di video tugas sistem petani. Jadi kan ada di mana Mas Rio itu memberikan challenge terhadap teman-teman. Jadi kasih IP dengan port sekian, itu namanya soket ya, digunakan titik 2 yang digunakan. Oke, nanti pada jaringan komputer juga akan teman-teman akan dapat. Remote Procedure Call RPC adalah abstraksi pemanggilan proses di antara proses pada sistem jaringan. Start proxy sisi klien untuk prosedur aktual pada server. Start sisi klien ditempatkan di server dengan parameter Marshall di sini. Nah, nanti dicari Marshall itu apa, silakan dicari. Start sisi server menerima pesan, membongkarnya dengan parameter Marshall dan menjalankan prosedur pada server. Eksekusi RPC-nya seperti ini ya. Ada klien, mistake, server, nanti akan dibaca sendiri, jadi bagiannya sendiri. Apa sih maksud dengan diamond process, apa yang dimaksud dengan matchmaker, apa yang dimaksud dengan kernel shell, itu nanti teman cari. Dan harapan saya tetap ada pertanyaan atau interaktif dengan teman-teman, tuliskan di kolom komentar nanti. Remote method invocation RMI ini adalah mekanisme pada Java yang hampir sama dengan RPC. Ini ya, JVM, Java Program, Java Object. Klien, remote objeknya seperti ini. Oke, selesai untuk materi keempat tentang proses di sini ya. Jika ada yang belum jelas, nanti boleh bertanya di WhatsApp group atau japri saya, atau bisa tulis di kolom komentar di YouTube saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.